Sobat Viral Kristen, persekusi terhadap gereja tidak selalu dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga bisa berupa hambatan sosial, administratif, atau tekanan psikologis. Dan ini sedang banyak terjadi di Indonesia. Ada kasus di mana pemerintah daerah atau kelompok masyarakat menolak pendirian atau menutup tempat ibadah Kristen. Alasan yang sering digunakan, izin belum lengkap atau penolakan warga sekitar. Seperti yang terjadi di beberapa kasus penutupan gereja di Jawa Barat, Aceh Singkil, atau Cilegon. Ada juga insiden penyerangan terhadap kebaktian, perusakan bangunan gereja, atau ancaman terhadap jemaat. Walaupun jumlahnya menurun dibanding masa lalu, peristiwa semacam ini masih terjadi secara sporadis. Tetapi faktanya sekalipun umat Kristen mengalami intimidasi dan penolakan, justru gereja dan umat Kristen di Indonesia mengalami peningkatan. Berikut ini 5 faktor yang membuat gereja tetapi bertumbuh dan orang Kristen semakin banyak di Indonesia walaupun mengalami banyak persekusi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. 1. Iman yang bertumbuh lewat tekanan. Secara rohani, banyak orang Kristen percaya bahwa iman yang sejati justru diuji dan dimurnikan lewat penderitaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3. Tekanan atau persekusi membuat gereja lebih bergantung pada Tuhan, bukan pada fasilitas atau kenyamanan. Jemaat belajar berdoa lebih sungguh-sungguh, saling menopang, dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap setia kepada Kristus. Seperti pada masa gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, makin dianiaya, makin berkembang, Kisah Para Rasul 8 ayat 1-4. Hal ini pun diungkapkan oleh salah satu bapak gereja yang mengatakan bahwa darah para martir adalah benih gereja. Tertulian, Bapak Gereja, abad kedua. 2. Kesaksian hidup yang menarik perhatian. Di tengah persekusi, banyak umat Kristen tetap menunjukkan kasih, pengampunan, dan integritas. Sikap seperti ini justru menjadi kesaksian yang kuat bagi masyarakat sekitar. Orang-orang melihat ada sesuatu yang berbeda, kasih yang tulus dan damai di tengah penderitaan, sehingga tertarik untuk mengenal Kristus. Hal ini kita bisa lihat ketika sebuah rumah retret di Cidahu Sukabumi dirusak oleh warga akan tetapi sang pemilik rumah tidak menuntut bahkan tidak mengambil uang ganti rugi dari gubernur. Justru uang itu dipakai dan disumbangkan untuk warga sekitar. Dalam persekusi gereja justru menjadi kesempatan untuk bersaksi. 3. Persekutuan dan komunitas yang erat. Tekanan dari luar sering membuat jemaat semakin kompak dan saling mendukung. Gereja-gereja kecil, rumah-rumah doa, dan kelompok sel berkembang karena kebutuhan untuk bersekutu secara lebih pribadi dan mendalam. Ini membuat pertumbuhan terjadi bukan hanya secara angka, tapi juga secara kualitas iman. Perhatikan saja jika satu gereja mengalami persekusi maka akan didoakan oleh orang-orang Kristen dari berbagai kota bahkan seluruh Indonesia. Ini menandakan bahwa persekutuan dan komunitas Kristen sangat kuat. 4. Konteks sosial dan kebebasan relatif. Walaupun ada persekusi di beberapa daerah, Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, UUD 1945 pasal 29. Dalam praktiknya, di banyak kota besar, Jakarta, Surabaya, Manado, Medan, dan sebagainya, gereja bisa tumbuh dengan cukup bebas. Gereja juga aktif dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, sehingga kehadirannya diterima dan dihormati. Dengan kegiatan sosial ini membuat orang-orang lain mau mengenal Kristus sehingga dibuka gereja-gereja baru. 5. Gerakan Roh Kudus di tengah zaman akhir. Banyak orang percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja kuat di Indonesia. Kebangunan rohani, pelayanan kaum muda, kebaktian doa, dan gerakan misi semakin luas. Ada lapisan generasi baru yang haus akan kebenaran dan makna hidup, dan mereka menemukannya di dalam Kristus. Dalam kegerakan ini, ada banyak KKR dilakukan di berbagai daerah. Ada konser rohani. Ada doa bersama dan lain-lain. Walaupun gereja mengalami persekusi, iman yang murni tidak bisa dihentikan oleh tekanan luar. Justru persekusi menyalakan kembali api iman, membangun kesatuan, dan mempercepat pertumbuhan rohani serta jumlah gereja. Persekusi menghancurkan gedung, tapi tidak bisa menghancurkan iman. Iman yang hidup justru tumbuh di tengah penderitaan. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Apakah kamu setuju jikalau di balik penutupan, penolakan bahkan persekusi yang dialami oleh umat Kristen di Indonesia justru membuat kekristenan semakin berkembang? Share pendapatmu di kolom komentar ya.